Sudahlah, nggak usah ada bisnis-bisnis. Jadi misionari aja. Ya, aduh, itu berat ya. Tapi setelah 5 tahun, apa yang dia katakan ke saya, ternyata itu menjadi berkat buat saya. Dan saat ini saya ingin mencoba membagikan sedikit dari firman. Dan saya melihat gereja ini luar biasa ya. Jadi ada tadi saya lihat waktu pembahasan sekolah Sabat dari Om Joy, itu luar biasa. Aduh, lagu-lagunya ini ya. Wah, ini tanggal 6 Desember harus menyanyi ini ke Fort Collins. Ya, kalau boleh, kalau misalkan bersedia. Lalu tadi hebatnya hari ini saya punya khotbah ini sangat align dengan Om Venture ngomong. Nanti ada slide-nya yang saya taruh itu mengenai Ellen G. White, apa yang Om Venture bilang. Tadi sama Om Tommy Karundeng, ya, mengenai penginjilan. Bisa dibilang 99% itu sudah diutarakan di tadi, juga dengan sekolah Sabat. Saya hanya 1%-nya yang saya mau bagikan. Jadi saya lihat juga ya pendeta kita ini di sini. Ini luar biasa organize ya. Saya ingat waktu saya coba melayani di gereja lain, bahkan dia punya jadwal acaranya itu baru diberikan di hari hanya. Dan saya lihat luar biasa ya tugas daripada Kak Stephen, bukan? Kak Stephen ya. Itu tugas saya mungkin tahun lalu ya. Saya buat kayak seperti itu, tapi ini lebih canggih nih. Ini ada kamera saya lihat yang auto sensing ya. Dan itu saya sering diberikan jadwal itu dari hari haknya. Bahkan judul lagunya itu baru dibuat hari haknya. Jadi sementara berjalannya program itu baru ditaruh semua. Tapi ini sangat organized. Gereja ini luar biasa dan saya suka sekali. Saya tidak tahu siapa pelopornya ya. Tapi nama internasional itu saya suka sekali. Karena gereja itu bukan cuma Indonesian. It should be international church. Everyone is welcome in this church. Whether it's a Mexican, American, whoever can enter this church. Itu luar biasa sekali. Jadi saya merasa senang ya. Dan merasa terharu melihatnya. Dan sedikit lagi sudah mau sudah mau diresmikan ya. Man, that's amazing. Judul khotbah saya ini adalah Driven to Share the Gospel atau motivasi penginjilan. Motivasi penginjilan ini yang berikan judulnya itu adalah pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta. Karena memang betul, di akhir zaman ini yang kita butuhkan itu adalah motivasi dalam penginjilan. Baik, saya seperti dikatakan tidak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan sedikit kasih biografi saya selama ini. Saya ini pedagang. Saya dari dulu tuh pedagang. Saya suka tuh dagang. Jadi ada satu kesempatan pada saat saya ke Selandia Baru dengan istri saya dipercayakan untuk mewakili pendidikan New Zealand atau Selandia Baru untuk mempromosikan siswa dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, untuk studi ke New Zealand. Dan saya juga punya seperti agensi pendidikan ya ibaratnya kayak pedagang, tapi yang kita dagang itu adalah service ya. Jadi agensi. Nanti jadi saya pernah kerja di situ dan memang hidup saya itu adalah sales. I'm a salesman. Jadi kadang-kadang nggak usah percaya kata-kata saya karena salesman biasanya mereka suka melebih-lebihkan. Tetapi kali ini percayalah, saya akan ngomong mengenai penginjilan. Jadi ternyata penginjilan itu sama dengan sales. Hampir gak beda. Cuman yang kita jual adalah the gospel. Salesman and evangelist actually the same. But as an evangelist, the things that we offer is about salvation and also about the good news of Jesus Christ, which is the gospel. Nah, lalu waktu New Zealand saya suka sekali ikut volunteer ya. Saya selama 2 tahun itu volunteer di
Red Cross, baru saya pernah bantu orang-orang Kolombia sama Venezuela, mereka datang ke New Zealand jadi refugees. Saya bantu mereka, itu bisa dilihat itu yang mukanya yang kulitnya agak gelap ya, itu semua dari Kolombia, dan yang berdiri sana itu yang baju hitam itu istri saya yang mendiang, istri saya, Debbie. Jadi kita di situ, kenapa saya mau ikut Red Cross? Karena saya akan bertemu dengan refugees. Nah, kalau saya mau menginjil ke orang-orang New Zealand, mereka tuh rata-rata sudah banyak yang susah untuk diinjili gitu ya. Jadi saya punya kesempatan, wah kalau saya sama orang-orang ini, saya lebih mudah. Kenapa? Karena kan saya bantu mereka. Orang-orang New Zealand itu, mereka rata-rata tidak kaya, tidak miskin, tapi mereka semua itu tidak butuh apa-apa sebenarnya. Karena mereka negara teraman di dunia. So when I meet it's a privilege for me to meet this family from the Colombia. Lalu ini foto-fotonya, ya. By the way, yang ibu di sana itu yang baju putih itu, dan dia namanya Marta, dia sudah dibaptis Advent. Yang lainnya saya lupa, bukan saya lupa, saya nggak tahu, karena saya keburu pindah kemari. Baik, lalu setelah istri saya meninggal, Kak Ivon panggil saya untuk kemana? Ke Colorado. Lalu saya lihat sebenarnya saya mau bawa istri saya dari saya punya kakak, Kak Ivon, bawa si Debbie itu, nama istri saya, itu untuk ke Eden Valley. Tapi ya waktu itu kan COVID ya, 2020, it was COVID, so I was not able to bring my late wife to go to Eden Valley. Nah, ada satu sedikit yang saya mau share ke Eden Valley. Ini namanya Barbara O'Neill, kalau yang kenal. Dia bisa dibilang suhunya natural therapy. She is known as the best natural therapist, ya, or herbalist. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau sedikit aja promosi dengan Eden Valley, tapi saya tidak kerja di Eden Valley. Saya kalau jualan atau saya mau jual, dulu saya pernah jualan motor, saya pernah jualan mobil. Ya kalau saya jualan tuh saya nggak bisa garansi. When I was a salesman, when I was selling like Honda motorbikes, you know, and like a Toyota's cars in Indonesia, I cannot guarantee the cars. But this one, I can guarantee if you have any illness or diseases and you go to Eden Valley by the name of Christ, you will be healed. As long you follow the steps. I have experienced before, I met with a person that he has cancer that already metastasized. Jadi ada orang yang kena kanker itu, dia punya tubuh itu udah kayak pohon Natal, karena waktu dia di PET scan, semuanya itu apa? Dia punya apa namanya itu? Kankernya itu udah seluruh tubuh. Jadi dia punya kanker itu udah nggak ada harapan katanya. And then when they brought her to Eden Valley, even though the doctor said that the oncologist said that she has no more hope. When she got there, just about in 2 weeks, dia punya cancer itu hilang. She got cancer free, and I met her in person, so I knew. Jadi ini saya bisa garansi. Asal ikut steps-nya Ellen G. White ya. Dan Alkitab tentunya. Dan saya juga volunteer juga di Eden Valley. Lalu setelah itu waktu di Eden Valley itu saya ambil jurusan medical missionary. When I was in Eden Valley, I took the medical missionary course. And then by the following year, I did a missionary work in New Mexico, at the Navajo Nation. Jadi in the reservation ya, is Indian reservation in New Mexico, itu namanya La Vida Mission. The name is La Vida Mission. As you can see, La Vida Mission is the most desolated mission field. Jadi ini tempat yang paling apa, kalau orang Manado bilang paling gersang ini. Aduh, air susah. Laba-laba di mana-mana, ular di mana-mana ya.
Lalu saya selalu libatkan anak saya di sana, dan saya juga diberikan sebagai orang tua asuh buat anak-anak yang terlantar. Jadi kasihan, saya nggak mau tunjuk yang mana ya, tapi anak-anak ini orang tuanya di penjara, ada yang dia itu punya kakak beradik 11 ya, dari 11 papa yang berbeda. Jadi dia punya mama jago sekali ya, sangat subur ya. Jadi mereka ini kasihan, anak-anak yang yang dalam keadaan susah, kita yang jadi jadi kayak mengasuh mereka. Dan ini bentuk gerejanya. Lalu setelah dari La Vida Mission, saya balik ke Fort Collins, Colorado. Tapi karena saat itu saya belum punya social security, saya tidak punya credit score untuk bisa rent rumah. Akhirnya saya jadi homeless selama 6 bulan. Ya, saya mau katakan waktu saya jadi homeless itu, saya puji Tuhan, saya pernah alami itu. Saya pernah tinggal di shelter, ini Catholic Charities, ini namanya John, ya. Jadi saya tinggal kayak semacam di bunk bed di shelter. Ini kayak begini tempat shelternya. Lalu saya ketemu sama beberapa orang di sana. Ini waktu saya ketemu di shelter ya, itu ibu ini dia langsung kasih hadiah buat Terry. One thing that I learned about the homeless people, the first thing that they gonna do to you is to share. Bukan cuma itu aja ya Bapak Ibu. Waktu saya lihat ada namanya Murphy Center, mereka bantu orang-orang homeless. Gitu. Saya kalau di Indonesia, kalau dia bilang, oh anaknya Pak Fransonda jadi homeless, mereka semua pasti ketawa ini. Tapi bilang, no, I'm homeless. Ya, bukan karena saya gak ada uang, karena saya gak bisa ngeren. Gitu. Tapi saya juga pengen tahu nih, kalau jadi homeless gimana sih di Indonesia ya. Lalu saya ketemu sama namanya Kai, ini saya gak pernah lupa nih. Ini Kai ini, waktu ketemu yang topi yang Terry pakai itu dia kasih. Dia lihat saya, Charles, ya sama Terry, ya dia kasih saya, Charles, I really love your son. And you know what? I have like a few bucks that I want to give to you. Dia kasih saya $100 Bapak Ibu. Padahal saya di tabungan saya masih ada lebih banyak dari dia punya uang. Dan dia bilang, dan dia ajarin saya, bagaimana kalau kamu mau cari uang paling gampang berdiri di depan Walmart, baru kamu bawa kamu punya anak, Charles, in 1 hour $100 easy. Saya diajari jadi homeless. Waduh, luar biasa ya. Ini pengalaman ya. Ya, ini lucu dia nih. Orangnya ini sebenarnya bisa jadi ini ya. Jadi pasien ya atau bagaimana ya. Tapi luar biasa loh. Dan ini kita lihat, ini Temi dari orang gereja kita Fort Collins, dia orang yang paling miskin di gereja kami. Tapi pada saat saya minta dia bantuan, dia nggak berpikir panjang untuk ada orang yang, ini saya lupa namanya. Orang ini, Charles, saya bilang, Temi tolong doakan, saya ada orang homeless, dia butuh sekali dana. Dia nggak mikir panjang, apapun yang punya itu dia kasih. Makanya sahabat ini saya malu, saya lupa bawa persembahan. Karena, ini orang luar biasa, namanya Temi ya. Dan saya pernah juga ketemu sama mereka ini orang bisa dibilang ya, like anggota geng ya. Jadi saya bantu mereka, ternyata mereka orang sangat baik sekali. Oh, thank you, Pak Pendeta. Terima kasih. Oke. It's okay, Pak Pendeta. Thank you, Pak Pendeta. Baru saya pernah lagi saya lupa. Waktu saya di Catholic Charities, saya nggak minta sama mereka apapun. Dan saya belum terbuka, saya ada uang berapa. Tapi mereka tawarkan saya untuk berikan saya uang $3,000. $3,000. Nah di sini saya dapat sekitar $1,200-1,500. Wih, Amerika ya. Amerika. Jadi, dan saya waktu itu dibantu sama Salvation Army. Lalu saya pernah ketemu sama namanya United Christians. Jadi Christians yang bersatu ya, orang-orang Kristen yang dari Presbyterian, dari Common Church, Big Community Church. Mereka kasih saya sama Terry itu 2 bulan untuk hotel di extended stay.
Wow, luar biasa ya, luar biasa. Oke, lalu ini kamarnya kita ya, jadi ada dapurnya gitu, ada dapurnya selama 2 bulan gitu. Lalu akhirnya setelah saya juga dibantu kakak saya dan saya punya waktu homeless dan saya akhirnya dikasih in charge sama gereja Fort Collins untuk jadi homeless ministry coordinator. Lalu saya punya tugas pertama itu ada di Emmaus Road church, dan ini orang-orangnya nih ya mereka luar biasa. Noah, saya lupa nama istrinya, ya mereka buka. Jadi gini, ada namanya Family Housing Network. Mereka tuh buka mereka punya gereja untuk tinggal 1-2 minggu. Nah, nanti gereja-gereja ini bergiliran. Ya, lalu pernah juga ini pendetanya namanya pendeta Daniel dari Emmaus Road Church. Dan ini pendeta kami pada saat berapa bulan lalu kami akhirnya berkeputusan untuk buka juga gereja Advent untuk orang-orang homeless. Dan yang di sebelah paling kanan itu adalah pendeta Daniel, pendeta kita di Fort Collins, namanya juga Daniel Escalante, dan sebelah kiri itu namanya Annette. Annette itu adalah direktur daripada Family Housing Network. Jadi dia mengorganisirkan gereja-gereja untuk jadi giliran untuk menampung 4 keluarga gitu. 4 keluarga untuk seperti ini kayak waktu kita di Fort Collins ya. Ini kita didukung sama board members untuk menampung ya. Dan ini jadi kita punya tempat our meeting room kita sulap jadi jadi kamar. Ini untuk 1 keluarga, baru ini untuk keluarga yang lain. Ini sekolah sahabat anak-anak jadi dibuat jadi ruang tempat tinggal. Dan ini pada saat saya minta volunteers untuk ngebantu orang volunteers ini, entah gimana saya mendapatkan lebih gampang minta volunteers dari gereja non-Advent. I don't know why. Dan ini mereka dari non-Advent, itu dari Peak Community Church dan satunya lagi dari Common Christian Church. Namanya Freddy dan satu lagi namanya Bob yang baju putih. Dan yang Freddy itu yang paling kanan pakai kacamata, dia bilang, Charles, if you ever gonna go evangelize in Indonesia, I'll come with you. Gitu. Ini orang yang mau nih, orang yang mau. Dan ini dia dari Trinitarian Church, saya lupa namanya karena bahasa Jerman, saya lupa. Dia juga bantu, dan ini gereja kami. Ini juga dari gereja kami, luar biasa ya. Ini kalau yang kenal Kak Edwin, dia juga ikut bantu bawa makanan. Jadi host juga. Lalu kenapa homeless ministry? Kenapa saya mau ikut homeless ministry? Lalu saya ingin bagikan dari Matius 25. Tahu kan mengenai domba dan kambing? Ya, di Matius 25 ayat ketika 9 it says it says, when did we ever see you sick or in prison and visit you? And the king will say, I tell you the truth. When you did it to one of the least of these, my brothers and sisters, you were doing what? To me. Jadi mereka tanya, Tuhan, kapan kita lihat kamu miskin? Kapan kita pernah lihat kamu kelaparan? Pada saat engkau melakukan itu kepada orang lain, kau melakukan kepada saya. Ini domba ya, sekarang kita masuk ke kambing. Mohon maaf, ini kayaknya kalau kambing ini agak keras ya. Tapi saya lihat tadi Kak Tommy, Om Tommy ngomong kekejaman deh, berarti saya berani lah ngomongin ya. Tapi ini tidak untuk mensium siapapun, karena saya yakin Life Church is a very good church, is faithful church. Ini hanya membagi ya. Jadi kalau yang kambing, ya dia bilang, then the king will turn to those on the left. Dan sang raja dia lihat ke yang sebelah kiri. Saya lupa bahasa Indonesianya. And say, away with you. You the what? The cursed one. Into the eternal fire prepared for the devil and demons. So who are these cursed ones? Siapa ini orang-orang yang terkutuk?
Whew, sorry ya. It's a very good one. It's a very hard one. For I was hungry and you what? You didn't feed me. Whew, wow. And I was thirsty and you what? You didn't give me drink. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang minta-minta di jalan, gak usah kita kita judge dulu, kasih Jo. Kayak saya ini lupa, saya berdosa, saya lupa bawa persembahan itu, ya kan? Orang tua saya, my dad used to tell me, hey Charles, if you wanna give, just give, don't think. When you think, the devil will manipulate your mind, and you will not ever give charities. So never think. Just use your heart when you give. Don't use your mind. Okay. Lalu, I was a stranger and you what? And you did not invite me into your home. When I preach in my church in Fort Collins, when I talked about this, all of them want to participate. All of them. I was naked and you did not give me clothing. I was sick and in prison, you did not what? Visit me. Then they will reply, Lord, when did we ever see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and not help you? Jadi yang mereka mau bantu siapa? Tuhan Yesus ya. Tapi Yesus bilang, and then Jesus said, and he will answer, I tell you the truth, when you refused, the time when we refuse that we want to give the like some fortune to the people on the streets, who did we refuse? Jesus. This is not the statement of Charles Londa. This is not my statement. This is the statement of what? Of who? Of Jesus Christ. When you refuse to help the least of these brothers and sisters, you were what? You were refusing to help me. And they will go away. Siapa dia ini? Dan mereka akan apa? Akan pergi. Ya, go away into eternal punishment. Siapa dia ini? Who are they? Orang-orang yang refuse ya untuk membantu. Ya, but the righteous people, those who give, who share, they will get out what? They will go into eternal home. Oke. Sekali lagi, mohon maaf, saya akan lebih dalam lagi. Artinya kalau ambil standar dari Kak Tommy, berarti akan lebih kejam lagi ngomongnya ini. Jadi saya mohon maaf. Tapi ini hanya untuk gereja lain ya, bukan gereja di sini. In SDA churches, special in Colorado, do we have shelter? Look, the Catholic charities, the Salvation Army, the United Christians, they are doing it. How about us? The free meals. Jadi when I was in the Catholic shelter, they gave me food. They were feeding me and Terry in the breakfast and dinner every day. Jadi Bapak Ibu, if in the potluck, sometimes when we complain to bring food, these people they do potluck every day. And do you know? Can you guess how many people in the shelter? 200 up to 300 people every day. There is no weekend for them, and they gave it for free. How about free clinic? Do we have free clinic? There is you can check in website. There's an Open Bible Medical Clinic. It's for free. When you go there, you do not need to bring your insurance. They will serve you, like when Jesus served us, give us the healing for what? For free. Lalu free natural healing. Nah ini saya mau nggak mau saya harus pakai bahasa Indonesia ya. Di Eden Valley yang tadi ibu yang kena kanker, itu dia harus bayar $5,000 per 2 minggu.
Apakah kita bisa bantu orang miskin? Kalau bayar 5.000 untuk apa? Untuk berobat. Tapi Anda bisa cek di website ini dari Bible-based organization, Christian-based organization, namanya Her Holistic Healing. They gave it for what? For free. Next one. And then the free literature books ya, like evangelist literatur ya. Kalau di Indonesia, saya pernah ada orang datang, dia jual buku kebenaran akhir yang pakai tebal ya. Saya tanya, baru dia kasih ke saya, Charles, tolong beli dulu ya. Saya senang semangatnya, bagus ya. Oh ini harganya berapa? 1.200.000. What? 1.200.000? Wow. Ya, saya tidak mengkritik, tapi mungkin kita bisa belajar dari orang Mormon. Mereka kasih Bibles, mereka punya buku-buku itu for what? For free. Baru orang Jehovah Witnesses, they give it for what? For free. Jadi kalau saya kerja di Toyota, baru orang di Honda, orang di Hyundai, kasih free, saya kalah gak jualan? Kalah. As Adventist, I'm sorry. As people who are trying to learn about the truth, to seek about the truth, especially us ya, seperti kita orang Advent, kita selalu membuka boroknya agama apa? Agama Katolik dan the sisters. Tetapi kalau saya orang homeless, saya mau masuk gereja Advent, di mana gereja Advent itu akan selalu ngomong mengenai agama lain, tapi tidak pernah apa? Membantu. Kira-kira saya akan masuk gereja mana? Yes, I will never go to Adventist church. That's why church, we have to act now. We have to do something about it now. Jadi seperti yang 5 darah bodoh dan dengan pintar itu, terima kasih tadi Pak Venture. We need to wake up. We need to take the risk. We need to take the chance and opportunity to spread the gospel. Not giving the gospel only, but do the gospel. Can we say amen? Amen. Jadi Bapak Ibu, that's what you have to do. Baik. Most Adventists have sound doctrine. Look, when I went to the non-Adventist church, the way they talk about doctrine is very shallow. Sangat dangkal kalau orang non-Advent ngomong. Kadang-kadang mereka kebanyakan apa tuh ngawur gidulnya. Betul gak sih? Ini orang ngomong apa gitu. Saya pernah ke gereja Katolik, mereka ngomong gak jelas. Kadang-kadang ayatnya pun gak disebut. Gitu. Tapi masalahnya, ya, kita orang Advent, kita kurang menebar cinta, menebar kasih sayang. However, we are lacking in the what? In the act of love. Too much doctrines, but very few, probably none, of doing the act of love as Jesus did to us. Nah, saya akan buktikan, I can prove to you, and I believe Ellen G. White also says about this, that not only Adventists will go to heaven. Betul? Siapa yang bilang betul? Bisa angkat tangan? Tidak semua orang Advent masuk surga. Tetapi ada kandang yang besar, ya, yang bisa apa? Masuk surga. Nah, saya bisa buktikan orang-orang Katolik ini atau orang-orang Salvation Army, walaupun mereka very shallow about the doctrine, but most probably, I will not be the one who decide, but most probably they will go to heaven. Karena ini ayat ini. Now these three remain: faith, hope, and what? And love. But the greatest of this is what? Dan tinggal 3 hal. Itu adalah apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling besar di situ adalah kasih. Bapak Ibu, orang-orang Katolik ini, orang Salvation Army, orang United Christian ini, saya yakin mereka akan ke surga. Kenapa? Karena mereka melakukan prinsip kasih ini. Saya yakin itu. Ellen G. White says, it is a solemn, bahkan kalau orang Advent, we have this certain of pressure. Seperti yang tadi Bapak Venture bilang ya, bahwa dikatakan tidak sampai 1/20
orang Advent yang terregister di gereja itu akan akan siap untuk penutupan akhir zaman, penutupan sejarah. Dikatakan and would be as verily with what? Without God. Jadi pada saat di akhir zaman, Ellen G. White bilang kita tuh tidak ready dan kita tidak kita tidak memiliki Tuhan. Lalu kita tidak memiliki harapan. Ya, bahkan kita di dunia ini kita menjadi seperti orang yang berdosa yang pada umumnya. Gitu ya. Kira-kira benar saya punya translation? Ini translation ala kadarnya ya. Itu di buku Last Day Events. Nah, saudara-saudara, saya akan coba untuk mengsingkatkan waktu. Baik, jadi saudara-saudara kita, betul yang kata tadi Om Vence bilang ya, kadang-kadang kita orang Advent, asal kita sudah bayar perpuluhan seperti Om Tommy bilang tadi, sudah ikut ke gereja, kita belum tentu masuk surga. Orang Manado bilang begitu. Betul kira-kira Bapak Ibu? Belum. Bahkan kita punya pressure sendiri. Bukan hanya kita perlu firman Tuhan. Kita perlu melakukan firman Tuhan. Di Alkitab mengatakan kalau kamu tahu yang baik tapi kamu tidak melakukannya, maka kamu berbuat dosa. Yes. Oke, Tuhan bilang, oke sekarang kita masuk ke penginjilan ya. Semoga waktunya bisa. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang atau diinjak. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak menginjil, tidak bersurga. Tapi ingat, menginjil itu bukan hanya spread the gospel, but what do the gospel. Saudara-saudara, ada satu orang mengatakan, people do not care how much you share until they know how much you care. Orang itu gak peduli berapa banyak yang kamu bagikan mengenai Injil, tapi mereka baru mau dengar kamu kalau kamu Kalau kamu melakukan kebaikan. Tanpa itu percuma saudara-saudara. Mohon maaf, kita sekolah sahabat, siapa yang sudah belajar sekolah sahabat 10 tahun? Saya boleh minta angkat tangan? 10 tahun. 20 tahun? Saya mungkin sekitar 40 tahun, Bapak Ibu. Kalau saya pernah ingat, saya ada satu pendeta dia mengatakan, sebenarnya orang Advent ini, kalau bagi mereka yang tidak setia aja, ibaratnya mereka baca sekolah sahabat itu iklan Israel sekali-sekali, itu kalau mereka belajar sekolah sahabat sekali-sekali itu selama 20 tahun, mereka itu gelarnya harusnya sudah S3. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi yang betul belajar betul-betul 10 tahun itu dia punya kualitas mengenai biblical doctrine itu udah kayak S3 kalau yang betul-betul. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke gereja Protestan, ngomong mengenai apa yang kita ngomong, mereka mengongkok semua. Mereka nggak ngerti apa yang kita ngomong. We have the truth, but we have to walk the truth. Not only know the truth. Oke, ini ada satu statement in the Bible. The harvest is plenty, but the what? The laborer are few. So this statement in the Bible, I want to test it. Jadi statement di Bible ini, kalau dia salah, saya mau keluar dari kekristenan. Artinya apa Bapak Ibu? Sebagai salesman, saya ingin menawarkan kepada Bapak dan Ibu, bahwa the harvest, panen itu apa? Banyak. Jadi jangan takut menginjil. Kalau tidak banyak, berarti Bible itu tidak benar. Tetapi kita harus menjadi labor dulu. Kita harus menjadi pekerjanya. Nah sekarang saya mau diskusi. Oke, mungkin kita gak punya waktu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ya, ini bukan untuk menyerang, tapi hanya ini untuk saling memotivasi. Berapa tahun usia gereja di sini? Berapa tahun kira-kira? 10 tahun. Puji Tuhan ya, 10 tahun ya. Dengan segala selak buluk, susah, gampangnya gereja ini tetap berjalan. Saya mau bertanya, berapa jumlah baptisan dalam 5 tahun terakhir? Kira-kira berapa? Kalau saya spesifik, saya tanya yang
bukan dari keluarga Advent. Kira-kira berapa? In 5 years. Banyak ya? Oke. Lalu apakah ada kendala dalam penginjilan? Ya kan ya? Apakah ada selama ini apakah ada kendala dalam penginjilan? Is there any challenges? Yes. Don't worry. Ya, saya rasa hampir semua gereja Advent kalau ditanya ini jawabannya kurang lebih sama. Sama, termasuk gereja saya di Fort Collins. Dan juga gereja saya di Indonesia, di Gereja Cawang, kalau saya tanya pertanyaan ini, kurang lebih jawabannya sama. Lalu kiat apa yang dilakukan untuk penginjilan? Apakah sudah ada strategi untuk penginjilan? Apakah tahun ini ada penginjilan? Sebenarnya saya mau berdiskusi nanti yang menjawab yang pemimpin diskusi, tapi tidak apa-apa. It's okay. Karena waktu kita, oke. Jadi ini juga yang di benak saya ya. Saya waktu di Gereja Cawang itu berapa baptisan ya per tahun? Waktu saya tanya ke Eden Valley, ingat ya, Eden Valley is a well-established missionary organization. Saya tanya ke mereka, saya harus pakai bahasa Indonesia ini. Jumlah baptisan di tempat saya belajar menjadi misionari itu ada berapa? Mereka bilang, saya tanya gitu kan. Mereka jawab, ada 5. Puji Tuhan, 5 udah lumayan ya. Yang dari non-Advent ya, bukan dari anak-anak. Yes, ada 5. Tapi dari 5 tahun terakhir, wah saya langsung, mohon maaf ya, mungkin londahnya keluar gitu. Saya tanya, how come you guys taught me, kalian itu ajar saya mengenai penginjilan, lalu kalian menginjil cuma ada 5 selama 5 tahun. Come on, ya kan? Baru saya melihat, karena mungkin kurangnya roh, karena kita masih minta bayar orang untuk apa? Healing ke tempat kita. Betul, mereka punya healing ministry itu, mereka punya kebenaran, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran. Itu masalahnya. Sudah dijamin sama Tuhan yang bilang, ya, harvest is plenty. Dan saya tanya sama Bob ya, Bob ini dia kerja di La Vida Mission. Waktu saya di La Vida, saya tanya Bob, Mr. Bob, in La Vida, how many baptism that we have? Charles, gitu. Probably like maybe 2 or 3 in 5 years. Yes, in 5 years. La Vida Mission. Yes, La Vida Mission. Saya bingung, kok nggak ada gitu loh. Baru saya bilang, wah berarti yang Tuhan ngomong nih bohong nih. Berarti yang kita bilang mengenai harvest is plenty is a nonsense. Sudah 2 tempat mission field itu yang apa? Yang dia punya baptisan itu nggak ada gitu. Lalu saya akhirnya coba mengorganisir untuk bikin namanya KKR tapi setiap minggu gitu. Jadi sekali lagi saya bukan mengundurkan diri karena itu bukan saya, itu karena Tuhan Yesus. Tapi bolehkah saya minta lagi kira-kira waktu lebih? Boleh 10 menit? Oke, saya cepatin ya Kak Ivon. Lalu saya bikin KKR ya. Baru satu ketika saya diberikan seminar wahyu ya mengenai di KKR. Saya harus ikutin gayanya anak muda, jadi saya pakai baju Chicago Bulls, tapi saya lagi buat KKR. Karena kalau enggak nanti mereka ada jarak sama saya. Gitu, itu strategi. Lalu satu ketika Bapak Ibu, ya, saya punya koordinator, evangelis koordinator, itu dia bilang, saya ngomong sama dia, kawan, saya nggak mau kasih sebut namanya, kawan, kayaknya di kita ini kira-kira akan ada 12 baptisan. Kurang lebih 6-7 orang itu ada dari sekolah kelasnya kamu, karena dia ngajar SMA, saya ngajar SMP saat itu. Nah dia bilang, nggak mungkin Charles, nggak mungkin. Nah lalu satu ketika dia punya jadwal untuk KKR, nggak bisa, dia kasih ke saya karena dia berhalangan. Lalu saudara-saudara, saya tidak pernah buat panggilan dalam KKR. Tapi saya bilang, Tuhan kalau Engkau ada Tuhan, ya mohon berikan saya kuasa untuk apa? Untuk mengambil mereka untuk dibaptis. Karena saya lihat mereka sudah 3 tahun di sekolah, mereka sudah belajar mengenai hari Sabat, tapi gak ada yang mau manggil mereka. Tuhan tolong Tuhan. Dengan segala kekurangan saya, kelebihan saya, Tuhan tolong pakai saya. Jadi pada saat saya buat panggilan, yang koordinator penginjilan itu datang
dari tempat yang dia harus pergi. Pas dia datang, saya lihat dia. Waduh, pas saya lihat dia, saya makin takut buat panggilan. Kenapa takutnya? Nanti dia cemburu. Dia bilang gak ada baptisan, tiba-tiba ada baptisan. Betul? Kira-kira Bapak Ibu bisa mengerti gak situasi saya? Nah, waktu saya buat panggilan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bukan karena bukan aku yang semakin besar, tapi Engkau yang semakin besar. Tolong Tuhan, kasih saya keberanian. Dan saudara lihat, pada saat saya buat panggilan, Bapak bisa lihat, Ibu, itu kursi semua apa? Kosong. Bukan 12 orang yang dibaptis, tapi 18 orang. Bukan karena saya. Bapak Ibu, saya lihat dari sekolah sahabat, saya lihat dari bagaimana Anda di gereja, ada punya kemampuan itu mungkin 10 kali lebih dari saya. Saya dulu anak bandel sebenarnya. Jadi saya dulu orang sales yang suka banyak melebih-lebihkan. Ya, kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai Anda. Tapi menginjil bukan doktrin saja, tapi mulai apa? Dengan memberi kasih sayang. Saya kalau diberikan kesempatan lagi, ada sesi kedua, saya akan berikan rahasia yang paling ampuh untuk apa? Untuk menginjil. Saya sebenarnya masih mau share mengenai Charlie Kirk, tapi kita nggak punya waktu. Karena saya sudah jadi sama Pak Pendeta 30 menit, dan ini sudah lebih dari 30 menit. Tapi kalau saya diberikan lagi kesempatan, saya akan berikan sharing bagaimana saya bisa merangkul 18 orang ini untuk dibaptis. Bukan saya ya, saya hanya alat, tetapi yang closing itu Tuhan Yesus. Itu bedanya dengan sales. Sales kita yang menawarkan, kita yang closing. Tapi kalau ini kita yang tawarkan, kita yang closing. Makanya Tuhan bilang go. Yang go itu siapa? Bukan Tuhan sendiri kan? Yang go itu kita. Jadi Bapak Ibu, saat ini saya buat ini yang akhirnya dibaptis ya. Ini orang dibaptis. Saya share sedikit ini. Ya. Ini orang gangster Bapak Ibu. Ini orang gangster ini. Nah, lalu saya langsung share ini. Saya mau share bahwa saya yakin Bapak Ibu, kalau Lifehouse International Church willing to commit, and I believe you guys have already commit, but renew your commitment. I believe these empty seats over here will be filled with new souls. Bapak Ibu, saya yakin pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan pendeta. Yang tadi kami punya tim itu, karena kami gak punya pendeta ya, kami punya tim tuh gak ada pendetanya. Jadi jangan kasih alasan bahwa semua beban itu harus diberikan kepada Pak Pendeta. Saya ini bandingkan Pak Venture, bagian Pak Joy dengan Pak Tommy, saya itu gak ada apa-apanya. Waktu saya tanya pertanyaan tadi memang saya gak tahu Om, saya bang tanya. Tapi kalau Tuhan bisa menggunakan orang yang dangkal kayak saya, apalagi menemukan Bapak Ibu di sini. Jadi saya mau bertanya, bagi Bapak dan Ibu yang mau renew the commitment, please stand up untuk menginjil. If you want to renew your commitment to spread the gospel, please stand up. And my second calling, nanti saya akan minta Pak Pendeta yang untuk doakan. Apabila Bapak dan Ibu bergerak, not only spread the gospel, but do the gospel, please come forward. Please come forward. And have the courage of Charlie Kirk. You know, Charlie Kirk, he believed in 7-day Sabbath. And he said the truest healing ministry or health ministry itu ada di Advent. Kalau Anda mau cari healing, kata Charlie Kirk itu, ada di Advent. Masa kita ragu untuk mengabarkan Injil? Betul tidak Bapak Ibu? Jangan merasa bahwa saya tidak layak. Ya, bahwa saya tidak bisa. Bisa Bapak Ibu. Saya mengundang lagi bagi Bapak Ibu yang mau komitmen. Mungkin saya tidak tahu ya plan Anda. Buka shelter di sini.
buka sesuatu di sini, buka center of point. Please come forward before I ask the pastor to pray. And again, I need you to not confuse about the mission, but have the strength of Charlie Kirk to spread the gospel. Baik, masih ada lagi yang mau ke depan? Jangan ragu. Apakah masih ada lagi? Kenapa? Karena kita butuh pekerjanya. Dibilang tadi apa? The laborers are few, but the harvest is plenty. We need more people. Apakah ada lagi yang mau maju ke depan? Ingin menjadi seorang evangelis? Ingin menjadi seorang misionari? Jangan bilang saya nggak layak. Saya dulu itu merokok, saya minum, Bapak Ibu. Ya, makanya mungkin Tuhan kasih saya Kasih saya teguran. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya tidak melakukan itu lagi. Apakah masih ada lagi yang mau maju ke depan? Is there anyone else want to receive the blessing of become missionary? Apakah ada lagi, Bapak Ibu? Baik, paling tidak terima kasih untuk berdiri. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebuah motivasi yang begitu indah akan keselamatan jiwa-jiwa membuat kami terajak untuk memberikan hidup kami bagi keselamatan orang lain. Gunakan kami untuk menjadi misioneri, apakah dalam bentuk formal atau non-formal. Pakai kami agar kami boleh menjadi saluran berkat keselamatan bagi sama manusia. Kami boleh menjadi misioneri di mana saja kami berada. Seperti sebuah lagu, I don't need to go across the sea to be a missionary. But wherever we are, we can be a missionary. Ya, gunakan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi sebuah kekuatan yang Tuhan gunakan untuk keselamatan orang lain. Terima kasih untuk mengirimkan saudara Charles Londa untuk mengingatkan kami tentang keberadaan kami, eksistensi kami sebagai umat Advent untuk menjadi instrumen Tuhan bagi keselamatan orang lain. Terima kasih Tuhan, di mana saja kami berada, ingatkan kami untuk menjadi saluran dan perpanjangan tangan Tuhan untuk keselamatan sama manusia. Apakah ketika kami melakukan pekerjaan terkait dengan kehidupan kami, di mobil, di Uber, atau di mana saja, kami boleh menjadi instrumen Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, dan hidup kami mau serahkan kepadamu. Inilah doa kami mohon dalam nama Yesus penebus kami. Amin.